Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rajisma, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, NIM 2011020014. Saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Kebudayaan Minangkabau dengan dosen pembimbing Muhammad Nasir SSMA tentang tradisi dalam kebudayaan Minangkabau. Pendahuluan. Minangkabau sebagai salah satu bagian dari kebudayaan alam Melayu merupakan wilayah yang kaya dengan tradisi budaya. Tradisi budaya Minangkabau ini tumbuh dan berkembang sebagai tradisi budaya rakyat yang berakar pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Tradisi budaya ini sekaligus mencerminkan dinamika dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau sesuai dengan falsafah adatnya alam terkambang menjadi guru, sekali air besar, sekali tepian berubah. Tradisi daur hidup. Perkawinan. Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah gadang mereka. Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasanya disebut baralek, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan, dimulai dengan meminang, menjapui marapulai, sampai basandiang. Setelah meminang dan muncul kesepakatan menentuan hari, kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan. Pada nagari tertentu, setelah ijab kabul di depan penghulu atau tuan kadi, mempelai pria akan diberikan gelar sebagai panggilan pengganti nama kecilnya. Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan nama gelar tersebut. Panggilan gelar itu tergantung dari tingkat sosial masyarakat, yaitu Sidi atau Sayyidi, Bagindo atau Sultan di kawasan pesisir pantai. Sementara itu di kawasan Luhak 50 Koto, pemberian gelar ini tidak berlaku. Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan suatu perkawinan adalah membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat yang kecil. Selain itu, perkawinan juga harus didasarkan pada hukum agama masing-masing pihak yang hendak menikah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari uraian ini, kita dapat ketahui perkawinan tidak hanya berhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita saja, tetapi juga perkawinan dengan Tuhan atau agama. Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan atau mitsaqon ghalidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan menurut komplikasi hukum Islam adalah untuk mentaati perintah Allah serta memperoleh keturunan di dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Teori yang dikemukakan oleh Van den Berg, hukum adat yang berlaku pada masyarakat Minangkabau adalah hukum Islam, sehingga perkawinan pun harus berdasarkan hukum Islam. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Hal ini terlihat pada sistem kekerabatan Minangkabau yang terkenal dengan sistem matrilineal. Selanjutnya adalah kelahiran. Pada beberapa nagari, ada kebiasaan sebelum mengadakan upacara kelahiran harus melaksanakan upacara kehamilan lebih dahulu. Dengan demikian, rangkaian upacara kelahiran adalah sebagai berikut. Saat kehamilan berumur 6 bulan, dilakukan upacara membubur, yang mana keluarga wanita hamil membuat bubur dari tepung beras, labu, gula saka, dan kelapa muda. Bubur itu dibagikan kepada seluruh kerabatnya serta keluarga dekat suaminya. Mereka yang diberi bubur mengundang wanita yang hamil itu untuk makan di rumah masing-masing, dan hal itu disebut menjapui pinggan. Kelahiran bayi biasanya dibantu oleh seorang dukun atau bidan, yang ditunggui oleh ibu mertua.
Untuk menyambut kelahiran sang bayi, diadakan pertunjukan musik talempong sebagai pernyataan kegembiraan dan rasa syukur keluarga tersebut. Plasenta bayi atau uri dimasukkan ke dalam peruik tanah dan ditutupi dengan kain putih. Penguburan plasenta atau batanam uri dilakukan oleh salah seorang yang dianggap terpandang dalam lingkungan keluarga. Setelah bayi berusia 40 hari, dilaksanakan upacara turun mandi di tepian sungai. Upacara selanjutnya adalah pemotongan rambut bayi yang disebut memotong gambak. Rambut yang sudah dipotong ditimbang dan diganti dengan emas seberat rambut tersebut, yang dibayarkan kepada orang yang memotong rambut bayi. Ketika bayi berumur 3 bulan, dia dan ibunya dijemput untuk bermalam oleh kerabat atau bako-bakonya untuk beberapa hari. Kemudian mereka diantar pulang dengan dibekali macam-macam bawaan, seperti perhiasan, uang, atau binatang ternak. Menurut aturan dalam agama Islam, setiap anak harus diakikahkan sebelum menjelang dewasa. Masa dewasa menurut tradisi setempat, seorang anak laki-laki yang sedang menginjak masa akil balik harus dikhitan dan belajar mengaji. Kedua peristiwa tersebut juga merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki Muslim. Masyarakat Minangkabau mempunyai kebiasaan untuk melaksanakan upacara dalam rangka menghantarkan upacara tersebut. Seorang anak laki-laki sudah dianggap dewasa sekaligus mengislamkan dirinya. Sedangkan bagi anak perempuan yang menjelang dewasa diadakan suatu upacara merias rambut atau menata kondai. Upacara ini dilaksanakan saat anak mendapat haid yang pertama kali. Dalam adat pergaulan, muda-mudi dikenal istilah basi jontiak, yaitu perkenalan antara bujang dan gadis. Kesempatan untuk berkenalan terjadi pada saat perayaan atau pesta adat. Selanjutnya adalah upacara kematian. Upacara kematian masyarakat Minangkabau merupakan sebuah upacara persambahan terakhir yang dilakukan dalam adat Minangkabau kepada sanak saudara. Upacara kematian yaitu suatu upacara yang diadakan berhubungan dengan peristiwa kematian seseorang untuk menunjukkan perasaan berkabung. Tidak heran lagi, upacara kematian sudah menjadi tradisi dalam banyak masyarakat dan kebudayaan. Tradisi merupakan perwujudan budaya yang sangat penting dan diekspresikan dalam kebiasaan-kebiasaan, pantangan-pantangan, dan sanksi-sanksi. Upacara secara agama. Tahap memandikan. Apabila jenazahnya laki-laki, yang boleh memandikan jenazah para sanak saudara laki-laki dan mahram dari jenazah. Begitu juga sebaliknya, apabila jenazah perempuan, maka yang memandikan sanak saudara perempuan dan mahramnya, yang disebut mahram seperti ibu, ayah, dan anak. Tahap mengafani. Biasanya di tahap mengafani dilakukan oleh seorang peninggi adat, iaitu angku, pengulu, pucuak, tua kampuang atau panungkek, labai, sultan, katik. Karena semua galanya sesuai dengan kedudukannya dan sesuai dengan sukunya. Tahap mensalatkan. Di tahap ini bisa semua orang yang beragama Islam bisa mensalatkan jenazah yang mengimami anak laki-laki yang tertua. Kalau tidak ada anak laki-laki, bisa yang mengimami ustaz. Tahap menguburkan. Di tahap ini, sang anak kandung laki-laki lah yang mengangkat jenazah ke liang lahat dan mengazani jenazah yang dipandu oleh orang nantuo atau orang tertua. Upacara secara adat. Seperti pergi melayat ke rumah duka tidak hanya dianjurkan oleh Islam, tetapi ini merupakan adanya hubungan kemasyarakatan yang sangat kuat di mana satu orang yang berduka maka yang lain akan merasakan kesedihan. Setelah itu ada juga kegiatan berupa menujuh hari, yaitu kegiatan dilakukan sesudah salat Isya dengan mengundang kerabat dan handai taulan. Bagi seseorang yang tidak sempat datang sesudah salat Isya, mereka akan datang sebelum salat Isya. Acara ini dilakukan dengan memberi jamuan makanan malam dengan sedikit persambahan oleh pihak tuan rumah. Tujuan dari persambahan ini adalah sebagai ucapan terima kasih kepada orang-orang yang datang untuk melayat dan mempersilahkan untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Setelah semua tamu selesai makan, tuan rumah akan menyampaikan maksud dan tujuan dalam mengundang para tamu untuk datang ke rumah mereka, iaitu tuan rumah hendak meminta doa kepada kaum muslimin supaya arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menyampaikan maksud apabila semasa hidup orang yang telah wafat ini memiliki kesalahan
atau utang piutang untuk dapat memaafkannya, serta juga dapat memberitahukan kepada pihak keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, ada juga kegiatan Ampek Balai Hari atau 14 hari, Maratui Hari atau Meratus Hari, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan mandoa atau berdoa secara bersama-sama. Fungsi tradisi dalam kebudayaan Minangkabau. Pertama, meningkatkan solidaritas antar anggota masyarakat. Kedua, menjalin silaturahmi antar anggota masyarakat. Ketiga, mewariskan nilai-nilai, jiwa, dan semangat sebagai identitas yang mencirikan kebudayaan Minangkabau. Yang keempat, mendorong warga untuk saling berinteraksi sosial dengan beragam tujuannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.